Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, Bapak Ibu, ustaz-ustazah, karena banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di akhir bulan Desember dan bahkan di akhir-akhir daripada tahun 2023 kita masih diperkenankan untuk bermuajahah, untuk melakukan aktivitas dan agenda rutin kita yaitu adalah kajian online. Nah, sebagaimana yang seringkali kami lakukan ketika di akhir-akhir tahun, kita coba untuk mengevaluasi, kita coba untuk apa namanya, introspeksi terhadap diri kita masing-masing, muhasabah, gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan di tahun ini dan apa yang akan kita capai di tahun-tahun yang akan datang. Dan rata-rata yang kita dapati adalah teman-teman ingin segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu terbebas daripada amanah dan juga hutang riba. Insya Allah ini kita bisa jadikan refleksi untuk tahun ke depannya agar di tahun depan di tahun 2024 ada banyak perubahan dalam diri kita. Karena tentu kita yakin bahwa setiap orang menginginkan perubahan, perubahan menuju kebaikan, berubah dari yang tidak baik menjadi jauh lebih baik lagi. Berubah dari orang yang masih punya amanah hingga bisa lunas amanah. Berubah dari yang ibadahnya biasa-biasa saja menjadi ibadah yang luar biasa. Berubah dari yang sekedar mengutamakan kuantitas dan nanti akan berubah menjadi orang-orang yang juga mengutamakan kualitasnya. Untuk itu teman-teman, apa yang sudah kita capai di tahun ini, kita harus syukuri. Apa yang kita alami di tahun ini harus kita ikhlaskan. Dan kita bersabar menyongsong di tahun depan dengan jauh lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Menjadi hambanya Allah yang sebetul-betulnya hamba. Yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, termasuk salah satu materi muhasabah kita adalah terkait dengan infak subuh. Yang ketika kita nanti mulai membedah satu persatu, tentu akan banyak hal yang menarik yang itu terkait antara satu dengan yang lain itu saling terkait dan kenapa harus di waktu subuh. Ya, oke, nanti kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Izin untuk menyampaikan screen-nya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah SWT, kita mukadimahnya diambil dari Quran Surah At-Tolak ayat 2 dan 3, yang barangkali teman-teman lebih mengenal ayat ini disebut sebagai ayat 1000 dinar, gitu ya. Oke, kita akan bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, yang artinya barang siapa laki-laki, perempuan, tua muda, besar kecil, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sudah kita jelaskan apa itu takwa, yaitu adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka ketika itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang bisa dilakukan, maka Allah akan memberikan kelapangan dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, disebutkan wa may yatawakkal ilallah yaj'alahu mahroja. Yang artinya teman-teman diberikan jalan keluar, diberikan solusi ketika seseorang mengalami kebuntuan, seseorang ketika sudah mentok, tidak tahu kemana arah tujuannya, tidak bisa mengerti jalan di depannya seperti apa. Maka Allah lah yang nanti akan membukakan, ya. Maka Allah yang akan membukakan, memberikan solusi, memberikan kelapangan, memberikan kemudahan-kemudahan. Bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh menjauhi apa yang Allah larang tanpa terkecuali. Jadi nggak semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Semuanya dijauhi dengan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan diberikan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada saja gelontoran rezeki yang begitu besarnya, yang begitu banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini kita lakukan dengan baik dan Allah berikan solusi ke lapangan, jalan keluar dari setiap kita punya persoalan, dan kemudian Allah hadirkan rezeki yang datangnya dengan tiba-tiba dari arah yang tidak disangka-sangka, maka apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kita itu akan terselesaikan. Apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita termasuk amanah dan juga utang riba, maka Allah akan selesaikan. Dan selanjutnya wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Dan ketika seseorang bertawakal kepada Allah, bertawakal itu seperti apa? Apakah hanya berdiam diri menunggu keajaiban? Apakah berdiam diri memasrahkan segala sesuatu, tidak ngapa-ngapain? Nah, tawakal itu adalah bentuk percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus diawali dengan upaya, harus diawali dengan tindakan, harus diawali dengan action. Itu namanya tawakal. Jadi tidak hanya sekedar kemudian eh, ketika kita punya onta, tidak pernah kita tali ke pohon, dibiarin saja, dan ketika memang onta itu menjadi haknya kita, ya tidak akan kemana-mana, dan ketika onta itu lepas berarti itu bukan hak kita, bukan begitu. Ya bentuk tawakalnya kita action, kita ikat itu onta di pohon di mana saja, dan kalaupun itu tetap hilang, nah itu berarti sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tawakalnya di situ. Kita punya kendaraan, kita punya motor. Ya ketika kita parkir di mana saja kita kunci. Ya kan kunci kita ambil, tidak dibiarin di motor begitu saja. Jadi bukan berarti karena kita tawakal sama Allah kuncinya dibiarin begitu aja nempel di motor, tidak. Tetap itu kita rapihin kendaraan kita, kita kunci setang, bahkan ada juga yang sampai di kunci double dan macam sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada action terlebih dahulu.
Ya, ada action. Dan ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Fahuwa hasbuh. Maka Allah yang akan mencukupkan segala keperluannya. Jadi contoh begini teman-teman. Ya teman-teman itu bukan berarti kemudian tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan. Bukan berarti teman-teman kemudian hanya berdiam diri saja. Tidak. Harus ada actionnya. Ya bekerja, mencari pekerjaan yang baik, memulai dagang, belajar kan gitu. Nah terkait dengan hasil, nah itulah nanti kemudian menjadi urusannya. Dan ketika ini dilakukan dengan baik, maka sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah cukupkan segala segala keperluannya. Namun terkadang tidak sedikit di antara kita yang tidak memasrahkan hasil ini kepada Allah. Mereka bekerja dengan keras, berangkat pagi pulangnya sore, bahkan ada yang berangkat pagi pulangnya malam, ada yang berangkat pagi pulangnya pagi lagi. Tetapi mereka tidak memasrahkan hasilnya kepada Allah. Mereka tidak bertawakal kepada Allah. Hanya apa? Menganggap bahwa hasil yang diperoleh itu adalah antas karena jerih payah dan kerja dan kerasnya. Padahal tidak, urusan hasil ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka Allah yang akan mencukupkan segala keperluannya. Maka di sini kita bisa mengevaluasi teman-teman. Jangan-jangan karena kebutuhan kita nggak cukup nih, karena barangkali tawakal kita kepada Allah masih kurang. Masih ada rasa takut bahwasanya kita akan kehabisan rezeki, masih ada rasa takut bahwasanya kita nanti tidak akan mendapatkan ini, tidak mendapatkan itu dan sebagainya. Jadi rasa tawakalnya kurang. Sehingga apa? Sehingga Allah tidak cukupkan segala segala keperluannya. Innallaha balighu amri. Karena sesungguhnya Allah itu melaksanakan segala urusannya sesuai dengan yang dikehendaki. Yang artinya ketika Allah sudah berkehendak kepada diri kita, ketika Allah sudah qaul, Allah sudah berucap, Allah sudah berkata, maka itulah yang menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi kehendaknya Allah, maka itulah yang bakal terjadi. Ya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Yang artinya masing-masing kita memang sudah di setting, masing-masing kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar tawakal kita masing-masing. Seberapa besarkah tawakal kita kepada Allah? Seberapa yakinkah bahwa Allah bakal nolong terkait dengan action yang kita lakukan? Jadi teman-teman, kuncinya pada action yang kemudian dari action itu kita pasrahkan hasilnya sama Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih banyak ataupun sedikit, maka tetap kita terima dengan ikhlas dan kita syukuri. Dan kunci menariknya lagi adalah ketika kita mensyukuri itu, maka Allah akan lipat gandakan apa yang telah kita terima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi teman-teman ini nyambung dan luar biasa ya. Jadi ini sebagai pembuka kita bahwasanya satu kita harus bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, menjadi hamba sebaik-baik hamba, menjadi hamba yang tidak perlu mengatur Tuhan, tidak perlu mengatur Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mendikte Allah. Dan kemudian kita action melakukan usaha yang terbaik. Teman-teman ketika ingin lepas dari amanah, ya lakukan action yang terbaik yang bisa dilakukan. Apa itu? Jual aset. Oke, kalau memang itu adalah jalan yang terbaik, silakan dilakukan.
melepas aset. Iya, silakan kalau memang itu merupakan jalan yang terbaik yang bisa dilakukan, lakukan. Bekerja, mencari pekerjaan baru, membuka peluang-peluang baru, mengambil peluang-peluang baru yang ada. Itu adalah bagian dari action yang nanti hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah yang akan mencukupkan segala keperluan. Nah, teman-teman, nah, kemudian termasuk salah satunya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berinfak dan juga bersedekah. Sebagaimana Allah sampaikan di Quran surah Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, teman-teman jangan kemudian bayangkan bahwa Allah itu butuh pinjaman dari kita. Sehingga kita harus memberi pinjaman kepada Allah. Jangan dibayangkan seperti itu. Jangan dibayangkan Allah sedang butuh, Allah dan dibayangkan Allah miskin. Sehingga perlu bantuan hambanya untuk memberikan pinjaman. Jangan. Ini adalah bentuk satir, bentuk sindiran. Sindiran halus kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau enggak nih? Kalau jadi hamba ini mau enggak nih disindir begini? Kerasa enggak nih? Ya, kita sedang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memberikan pinjaman kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka, ya kan, Allah balas nih. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi kalau hitungan bisnis nih, ibarat saya hitungan bisnis nih, kita investasi ini. Investasi kepada Allah yang kemudian Allah lipat gandakan. Allah balas dengan balasan yang banyak. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, tidak mau berbagi, tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak mau ngasih pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sempitkan rezekinya, ya. Allah akan bikin seret rezekinya. Allah akan bikin susah hidupnya. Jadi ngerasa nggak pas nih gitu ya. Dan sekali lagi, apa yang kita rasakan sesek, rezeki seret, itu karena apa? Karena memang kita sendiri yang memilih jalan itu. Dan kita sendiri yang melakukan itu. Tidak mau mendapatkan kebaikan. Ya, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah itu yang menyempitkan dan juga melapangkan rezeki kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi Allah yang bisa ngatur apakah rezeki ini akan banyak ataukah akan sedikit. Itu tergantung pilihan kita masing-masing. Ya, tergantung pilihan kita masing dan semuanya udah jelas. Kalau Zoom melakukan ini balasannya ini. Kalau Zoom melakukan itu maka balasannya itu jelas. Ya, jadi tidak kayak semacam game ya. Pilih tidak satu atau pilih tidak dua yang sama-sama kita nggak ngerti, nggak ada kejelasan gitu ya. Tidak, ini jelas. Kalau Zu memberikan pinjaman kepada Allah, ya Allah balas yang balasannya yang lebih banyak. Tapi kalau Zu memilih untuk tidak memberikan pinjaman kepada Allah, tidak mau berbagi kepada orang lain, ya Allah akan sempitkan, gitu ya. Allah akan sempitkan. Nah, baik itu nanti begini teman-teman. Rasa sempit itu bukan berarti kemudian seseorang itu punya banyak masalah. Tidak. Bisa jadi dalam kehidupannya dia tinggal di rumah yang besar.
Dia tinggal di rumah yang besar, yang mewah, lega, tapi hatinya yang sempit. Jadi Allah sempitkan tuh. Di hatinya merasa sempit. Merasa nggak nyaman. Di rumah yang gede, ada pembantu. Kendaraannya banyak. Tapi hatinya sempit. Tidak pernah merasakan kebahagiaan. Dan sebaliknya orang yang tinggal di rumah kecil, tapi Allah lapangkan rezekinya. Allah lapangkan hatinya. Sehingga dia merasa nyaman, dia merasa tentram di situ, merasa bahagia menjalani hari-hari dengan lebih baik. Jika kalau kemudian kita balik nih, teman-teman mau yang mana? Pilih yang sempit rezekinya atau yang lapang rezekinya? Pilih yang hatinya sempit atau yang lapang hatinya? Kan begitu. Dan itu semua kembali kepada apa yang telah kita lakukan. Apakah kita mau memberikan pinjaman kepada Allah ataupun tidak. Ya, oke. Dan ada banyak cara, catatan seseorang untuk berbagi, seseorang untuk memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada banyak cara. Ya, baik itu misalnya di sedekah subuh atau setiap hari, sedekah kepada siapa, setiap sore, setiap malam, dan seterusnya. Banyak ya. Termasuk sedekah di hari Jumat, sedekah di bulan Ramadan, yang itu masing-masing punya keutamaan tersendiri-sendiri. Dan kita akan bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan infak subuh. Jadi infak yang kita lakukan di waktu subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Yang artinya setiap subuh kita itu pasti ada dua malaikat yang turun, ya, yang turun menyaksikan hamba-hambanya, termasuk kita semuanya. Di waktu subuh kita itu disaksikan oleh dua malaikat. Nah, salah satu di antara malaikat itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala begini, "Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak." Dan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya, tidak mau berinfak." Sekali lagi teman-teman, ini jangan kemudian diambil saklek begitu, bukan ya, bukan berarti kemudian orang yang tidak melakukan infak di waktu subuh itu akan diberikan kerusakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah, tidak. Tetapi yang dimaksud di hadis ini adalah orang yang menahan hartanya di waktu subuh, tidak mau berinfak, apalagi di waktu yang lain. Jadi betul-betul dipegang tuh hartanya, dia tidak pernah berbagi kepada sama, dia tidak pernah meminjamkan dengan pinjaman yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi orang-orang yang di waktu pagi tidak siap untuk berinfak dengan berbagai alasan, dengan berbagai cara dan berbagai kondisi. Yang dimaksudkan malaikat bukan ini, ya. Bisa jadi di luar subuh dia infaknya jor-joran. Di luar subuh dia traktir teman yang luar biasa. Ya, jadi bukan berarti orang yang tidak berinfak di waktu subuh. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah orang yang menahan hartanya, tidak mau berinfak. Ya, maka ketika mereka berinfak di pagi hari itu, ya insya Allah kan menjadi bagian yang didoakan oleh malaikat, yaitu adalah dengan diberi ganti yang lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Kaitan dengan judul apa, Pak Ustadz? Ya, kaitan dengan judul apa? Saya perlu sampaikan begini. Infak subuh ini kan dilakukan di waktu subuh. Yang artinya kita bisa ngerjakan sholat subuh dulu baru kemudian berinfak. Ataukah kita berinfak dulu baru kemudian mengerjakan sholat subuh. Dan ini rangkaiannya yaitu adalah dimulai dari sepertiga malam yang terakhir. Saat kita bangun, kita ucapkan doa.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian kita doa sama Allah, bangun, ambil air wudhu, kita sholat, kita istighfar, kita baca Quran, sampai apa namanya kita doa, sampai waktu subuh. Nah, disitulah kemudian kita mengerjakan sholat 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Disambung dengan infak ini, disambung dengan sholat subuh, disambung dengan zikir lagi, disambung dengan doa lagi, Masya Allah, maka akan ada kedahsyatan yang luar biasa. Jadi bukannya sekedar kemudian, bukan sekedar begini teman-teman, teman-teman tidak melakukan aktivitas rangkaian dari sepertiga malam terakhir, tiba-tiba kemudian hanya infak saja, tidak. Tetapi ada rangkaian tadi yang memang kita lakukan dari sepertiga malam malam terakhir ketika memang infak subuhnya itu ingin memberikan dampak yang luar biasa. Oke, saya ulang sedikit. Dari infak subuhnya ini adalah merupakan rangkaian dari aktivitas kita, dari action kita yang tadi ya, dari action kita di sepertiga malam terakhir, kita bangun, kita doa, kemudian ambil air wudhu, sholat, dan seterusnya sampai baca Quran, zikir, doa, dan seterusnya, sampai waktu subuh. Nah gitu. Ini sebuah rangkaian, dan ini kita lakukan. Maka ketika ini kita lakukan menjadi sebuah rutinitas, maka dahsyat luar biasa. Dampak infak subuh kita itu akan begitu berasa, akan begitu bisa membuat diri kita mengalami sebuah perubahan. Karena perubahan itu yang kita inginkan. Dan perubahan itu adalah niscaya, pasti. Ya, jadi kita tidak bisa melawan sebuah perubahan, teman-teman. Ya. Tetap maka akan berubah. Dari usia kita itu juga kita berubah. Jadi jangan sampai kemudian kita menolak yang namanya perubahan karena perubahan itu pasti ya. Tentu kita ingin berubah dari hari kemarin sampai dengan hari ini. Bukan berarti hari kemarin tidak baik, baik. Jadi kalau seseorang berubah itu tidak hanya saja dari kemarin buruk kemudian berubah menjadi baik, tidak. Berubah itu dari kemarin baik, sekarang jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi loh, ya. Jadi kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah SWT 24 jam sehari. Dan kita tidak melakukan perubahan apapun. Masih sama dengan hari yang kemarin. Jadi katakanlah kalau kita kerja nih, kita dinilai 8. Hari ini kita kerja juga nilainya 8. Maka kita termasuk rugi. Kenapa? Karena kita punya kesempatan yang sama. Maka kalau hari kemarin 8, hari ini harus berubah menjadi 9. Kalau kemarin 9, maka hari ini berubah menjadi 10. Jadi seperti itu, teman-teman. Ada perubahan. Dan ketika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi kenapa harus infak subuh? Ya, karena kita didoakan oleh malaikat. Nah, ada satu peran yang bisa kita lakukan terkait dengan infak subuh ini. Jadi agar agar infak subuh kita tidak sekedar apa namanya menjadi satu 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 jalan kebaikan saja, tapi bisa meluas menjadi jalan-jalan kebaikan yang lain, membuka peran kebaikan bagi orang lain, maka di sini kita perlu ambil bagian. Apa itu? Nah, kita coba lihat di Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang surullaha, jika kamu menolong agamanya Allah, menolong itu bagaimana ya cari? Salah satu adalah berbagi, berinfak dengan orang lain, ya kan? Memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang baik, melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu udah bagian dari menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya dia siapa? Dia Allah yang akan menolongmu dan juga meneguhkan
kedudukan. Jadi ketika kita mengambil bagian, mengambil peran dari sebuah proses kebaikan, yang kebaikan itu akan terus tumbuh dan berkembang di setiap daerah, di setiap desa-desa kita, di setiap bagian dari aktivitas kehidupan kita, maka akan menjadi sebuah kebaikan yang terus membesar. Dan kelak ini akan menjadi pahala jariah yang terus mengalirkan pahala ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peran kebaikannya itu apa nih? Ya, peran kebaikan apa yang bisa dilakukan? Yaitu adalah teman-teman, kami coba berikan alternatif, ya nanti teman-teman bisa ambil bagian dari peran kebaikan itu. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari riwayatkan Muslim, barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, orang lain, maka Allah yang akan melapangkan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah yang akan memudahkan urusannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Termasuk ketika kita menolong orang lain, minimal mendoakan orang lain agar diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah, untuk istiqomah, dan juga diberikan solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa melunasi amanah-amanah dan utang riba mereka. Kita doakan, minimal doa. Ya, sebut ya Allah si fulan punya utang sekian, selesaikan ya Allah. Ya Allah si fulana punya utang sekian, selesaikan ya Allah. Bantu ya Allah, berikan kemudahan dalam dia menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya ya. Doa. Yang kedua apa selain doa ya? Yang kedua adalah kami coba tawarkan program infak subuh lunas amanah atau yang kita sebut sebagai islah. Dan ini mungkin barangkali kita akan galang kembali mulai di tahun 2024 sebagai bahan evaluasi kami di tahun 2023. Kami akan coba perbaiki mekanismenya, kami akan lakukan dengan sebaik-baiknya dan termasuk akan menjadi salah satu syarat untuk nanti menjadi bagian dari yang mendapatkan infak ini adalah mereka merutinkan ikut kajian online setiap malam Jumat. Ya, nanti mekanisme ini akan kami atur kembali. Kita akan coba apa namanya gagas dan garap dengan menjadi lebih profesional dan jauh lebih baik daripada sebelumnya, teman-teman ya. Nah, program ini teman-teman dapat diikuti oleh setiap anggota komunitas Manut Quran di seluruh Indonesia. Artinya teman-teman yang tergabung di kajian malam hari ini, yang di luar kajian malam hari ini, yang berada di grup-grup, itu semuanya adalah merupakan bagian dari keluarga besar komunitas Manut Quran di seluruh Indonesia. Maka punya peluang yang sama semuanya untuk mengikuti program ini. Nanti silahkan mendaftar ya. Yang kedua, anggota komunitas Manut Quran adalah setiap orang yang sudah memiliki buku original Manut Quran bisa kaya. Teman-teman sudah tergabung di grup, teman-teman sudah punya bukunya Manut Quran bisa kaya, maka berarti mereka adalah anggota komunitas Manut Quran. Dan itu mereka berarti punya hak, punya peluang untuk bisa masuk dalam program infak subuh lunas amanahnya. Nah, setiap anggota yang tergabung dalam program Islah ini meniatkan diri dan mengikhlaskan infak subuhnya untuk program Islah. Jadi teman-teman setiap subuh itu infak di celengan atau di bumbung atau di toples diinfakkan. Untuk apa? Untuk program Islah. Untuk sama-sama kita ngebantu orang lain, meringankan orang lain dalam mereka melunasi amanah dan juga utang ribanya. Ya, kita akan bantukan ini menjadi bagian dari program tadi, ya. Yang keempat, infak subuh bisa ditransfer setiap hari. Ini bagi punya rekening tiap hari ya. Yang punya M-Banking bisa dilakukan setiap hari. 10.000 atau bahkan 2.000 atau 1.000 silakan ya. Atau bisa setiap satu pekan sekali. Jadi tiap hari Ahad misalnya atau tiap hari Jumat misalnya. Karena ingin mendapatkan faidah dari sedekah subuhnya
ingin mendapatkan faidah di hari Jumatnya, maka digabung boleh ya setiap hari Jumat ya ke satu rekening khusus dengan mengharapkan semua balasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Artinya ketika kita infak ini ya insya Allah karena dalam rangka menjalankan perintahnya Allah dan kemudian baru kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, infak yang terkumpul ini akan digunakan untuk anggota Manut Quran yang sudah terdaftar dalam program Islah ini. Jadi kita akan bagikan, kita akan bayarkan amanah-amanah teman-teman ya. Tentu nanti sesuai dengan dana yang terkumpul, sesuai dengan teman-teman kualifikasinya seperti apa ya. Ingat sekali lagi teman-teman, di tahun depan kami akan lebih eh, lebih intens lagi mengawasi teman-teman yang ikut kajian di setiap malam Jumat. Jadi akan ada nanti tim khusus yang memverifikasi apakah teman-teman masuk dalam program Islah ataupun tidak, teman-teman ikut kajian atau tidak, kita akan cek nantinya ya. Karena ini menjadi syarat, salah satu syarat teman-teman mengajukan infak subuhnya ya, mengajukan bantuan dari infak subuh. Sekali lagi ini bantuan, bukan pinjaman ya. Banyak teman-teman yang kemudian Ustadz saya pinjam untuk ini tidak, kami tidak meminjamkan. Kalaupun ini kami bantu ya bantu, kami yang membayarkan itu ya. Ini bukan pinjaman. Yang penting teman-teman apa? Lakukan aja amalan ini dengan sebaik-baiknya, infak subuhnya dirutinkan. Nah, penyaluran Islah akan dilakukan setiap bulannya setelah terkumpul dan diberikan kepada beberapa anggota komunitas manukturan atau anggota Islah yang tentunya lebih dari satu orang yang tentu sudah terverifikasi apakah mereka salah satunya ikut kajian ataupun tidak ya. Nah, penerima bantuan program Islah ini harus bersedia melengkapi data diri. Jadi diminta misalnya ketika ada tim verifikasi minta KTP ya diberikan ya. Dan akan dilakukan klarifikasi oleh tim admin. Ya, harapannya nanti kami ke depan ini jauh lebih besar lagi yaitu adalah ketika nanti setiap daerah itu kami sudah punya tim ya. Di Jawa misalnya, di Kalimantan misalnya, di Sumatera misalnya kami punya tim yang nanti akan memverifikasi benar nggak sih bapak ini atau ibu ini yang kondisinya seperti ini ya. Jadi kalau nanti sesuai dengan syarat, sesuai dengan mekanismenya maka kemudian kita akan bantukan ya. Tapi tentu nanti proses ya ke depan insya Allah kita akan siapkan ya harapannya nanti setiap kota itu ada ya. Setiap kota ada yang bisa ngebantu kami para admin untuk mengklarifikasi setiap daerahnya masing-masing. Ibarat kata ketika orang mau pinjam di bank atau apa itu kan perlu disurvei dulu atau orang mau mendapatkan bantuan itu kan perlu disurvei dulu. Nah, insya Allah nah ini juga akan kami lakukan ya. Nah, kemudian foto transfer dan penyaluran Islah ini sudah kami lakukan di bulan-bulan sebelumnya, yaitu dilaporkan oleh admin kepada anggota manukuran dan sekaligus kami juga pasang di status dan seterusnya. Tetapi untuk nama penerima memang kami skip ya, karena ada masukan bahwasanya jangan sampai nanti ada rasa malu untuk yang menerimanya. Jadi sehingga ke depan meskipun saling kumpul ketemu dan sebagainya kopdar ya biasa aja gitu ya. Kita tidak pernah tahu si A, si B mana orangnya yang mengajukan dan menerima bantuan dari program Islah ini ya. Nah, kami juga mewajibkan setiap anggota komunitas Manuk Quran itu diharuskan mendoakan 10 orang temannya yang punya amanah agar diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa lunas amanah. Tadi seperti kami sampaikan ya, doakan si fulan, doakan si fulanah, doakan si fulan, doakan si fulana, doakan si A, si B dan seterusnya ya. Minimal 10 orang setiap harinya. Ya, agar apa? Agar doa yang kita berikan kepada orang lain itu akan kembali kepada diri kita karena kita didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama ya. Nah, setiap anggota komunitas Al-Quran ini harus bisa berhusnudon kepada Allah dan yakin bahwa Allah yang bisa melunaskan dengan caranya Allah, dengan cara apapun dan lewat wasilah
apapun. Artinya, teman-teman ya sudah, nggak perlu dipikir lagi untuk punya rencana mengajukan islah gitu ya. Kenapa? Karena kita hanya mengharap bantuan pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala lewat infak tadi. Ya, kalaupun Allah nanti tidak memberikan jalan lewat sini, jalan lewat situ, jalan lewat sana dan sebagainya, maka jalan terakhirnya memang ya lewat islah ini. Siapa tahu memang adalah lewat dibantu oleh islah. Tetapi pengalaman kami 50% lebih anggota di islah itu mereka mendapatkan pertolongan dari Allah justru dari luar program islah. Ya, seperti itu teman-teman sebagai catatan. Niatkan infaknya karena mengharap balasan dan pertolongan dari Allah semata. Yang kedua, tidak ada batasan infaknya, artinya mau berapapun ya, 1.000, 2.000, yang penting apa? Rutin. Yang penting apa? Istiqomah. Ya. Infak bisa setiap hari, bisa juga sepekan sekali, atau bisa juga sebulan sekali sebelum tanggal 30. Kemudian yang keempat, senantiasa berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dengan ini Anda memberikan amanah kepada kami untuk mengelola program islah sehingga apapun dan bagaimanapun mekanisme kami yang menyalurkan Anda sudah ridho. Dan terakhir, kami akan berusaha dengan yang terbaik untuk menjaga privasi setiap anggotanya. Maka sekali lagi kami akan tentu melakukan perubahan-perubahan untuk menjadi lebih baik lagi, baik dalam hal ibadah ataupun dalam program islah ini. Ya, teman-teman, sehingga apa yang kami lakukan tentu adalah dari hari-hari sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya harus ada perubahan dengan menjadi lebih baik lagi. Ya, ya silakan teman-teman nanti untuk rekening di program Islah ini kami bikin khusus ya, insya Allah di tahun depan ini akan kami pindah ya. Rekeningnya ini akan kami pindah atas nama Yayasan Manut Quran Bahagia. Mohon doanya, nanti insya Allah di Januari tahun 2024 kami sudah punya rekening khusus atas nama Yayasan Manut Quran Bahagia. Sehingga teman-teman nanti transfernya ke rekening tersebut ya. Untuk sekarang masih sampai dengan Desember ini masih sama di rekening yang ini ya, BRI. Ini khusus yang beda dengan yang rekening lain ya. Jadi 6738 0101 6488 ini BRI banknya ya. Nah, untuk konfirmasi program Islah, teman-teman bisa daftar lewat nomor WA saya atau admin khusus Islah ya, itu adalah Mbak Yahra, nanti ada di WA 0813 9331 9687 ya. Silahkan teman-teman, ini bisa diikuti oleh siapapun. Sekali lagi, apa yang kita lakukan ini dalam rangka kita menjadi lebih baik lagi. Infak-infak kita agar jauh lebih segera direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, demikian teman-teman pembahasan kita malam hari ini ya, luar biasa atas partisipasinya semuanya. Meskipun di pekan-pekan yang libur ya, anak-anak sekolah libur, kemudian banyak pekerjaan juga libur, tetapi teman-teman masih semangat untuk terus belajar dan terus untuk memperbaiki diri menuju sebuah perubahan yang jauh lebih baik lagi. Insya Allah ya. Demikian, nanti kita sambung di sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustadz Dini Yulianto untuk materinya luar biasa, sangat memberikan eh, manfaat yang luar biasa bagi kita semuanya, mengingatkan kembali bagaimana hakikat kita menjalankan infak subuh atau sedekah subuh di pagi hari ini, di setiap paginya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk ke sesi sharing ya, diskusi tanya jawab. Yang nanti bisa Bapak Ibu sharingkan, bisa secara langsung atau juga bisa ditulis melalui room chat. Yang ingin bertanya langsung atau sharing langsung bisa memberikan simbol tangan ya, raise hand dulu.
nanti kami persilahkan ya. Sambil menunggu yang ingin sharing secara langsung, kita bacakan yang sudah menulis di room chat. Ya, pertama dari Pak Derajat Basuki Tangerang. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah harus di waktu subuh? Kalau di siang hari tidak ada doa dari malaikat? Silakan Ustaz. Ya, betul banget ya. Jadi malaikat turun di waktu subuh ya, dan nanti akan naik lagi kembali pada Allah SWT ketika matahari sudah terbit. Ya, maka aktivitasnya adalah di waktu subuh. Maka tadi kami bikin rangkaian mulai dari sepertiga malam terakhir, teman-teman bangun, tahajud dan seterusnya sampai waktu subuh dan kemudian teman-teman infak. Insya Allah demikian. Baik, semoga bisa dipahami Pak Derajat ya. Baik, lanjut dari nama Era Sitiara, Ibu ini ya. Kalau infak subuhnya diberikan ke adik kita yang kekurangan, bisakah Pak Ustadz? Monggo Ustadz. Ya, bisa. Silakan saja ya. Tapi sekali lagi untuk program Islah ini kami senantiasa untuk teman-teman bisa berbagi. Jadi membagi sekian persennya dari infak subuh yang terkumpul itu salah satunya adalah disalurkan ke program Islah. Insya Allah seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami. Kemudian lanjut dari Bunda Rosita ya, Ibu Rosita. Pak Ustadz, semisal kita sudah niat sedekah subuh, kita sudah sisihkan uangnya, tetapi suatu hari di keluarga kita tidak ada makanan atau beras. Bagaimana sebaiknya? Apa boleh kita ambil uang tersebut untuk dibelikan makanan untuk keluarga sendiri? Apakah hal tersebut bisa dikatakan sedekah subuh? Ya, semuanya tergantung dari apa yang diniatkan ketika subuh itu terjadi, ketika infak itu terlaksana. Dan nanti ketika apa namanya satu kondisi ternyata memang tidak ada uang untuk membeli makanan dan tidak ada makanan lain selain itu, maka silakan infak subuhnya dibuka, insya Allah bisa digunakan untuk keluarganya. Iya, baik, terima kasih Ustaz. Bisa dipahami, Bu Rosita. Nggih. Baik, lanjut ke room chat ya. Ini kita selesaikan. Nanti kita pindah ke nanya langsung. Ini hampir sama dari Bu Lis Kamila dan Bu Siti Aminah. Infak subuh bisa by online ya Ustaz, transfer misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah mulai. Untuk Islah tolong rekeningnya. Amin, seraja Pak Ustaz. Ya. Ya, oke, baik ya, insya Allah bisa ya, silahkan teman-teman bisa transfer ya, lewat transfer atau lewat online itu juga sudah bisa, sehingga tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan jaraknya ya, teman-teman bisa ke mana saja. Soal tapi salah satunya teman-teman adalah ke program Islah. Untuk rekeningnya saya perlu share kembali ini izin ya untuk menampilkan. Silakan teman-teman catat ya ini ya. Oke, silakan ya. Ini sampai dengan Desember, insya Allah kita pakai rekeningin dulu. Nanti Januari tahun 2024, insya Allah kita akan rubah dengan rekening yang yayasan ya. Karena dulu rekening ini kami pinjamkan untuk rekening islah sementara dulu ya. Sambil melihat respon dari teman-teman. Apakah teman-teman memang ingin banget terlibat dalam program islah ataupun tidak. Ketika responnya bagus, ya insya Allah kita akan lanjutkan dengan rekening yang khusus juga ya atas nama yayasan insya Allah. Baik, terima kasih Rekeningnya Ustaz. ini ya sudah nampak ya di layar ya. Ya, betul. Oke. Rekening BRI ini nanti akan, berarti rencananya nanti akan beratas nama yayasan ya, Ustaz, ya, ke Iya, depan ya. insya Allah nanti akan atas nama yayasan ya. Jadi Siap, teman-teman siap, siap. nanti insya Allah Baik, akan jauh lebih yakin lagi dan sekali lagi kami sampaikan tadi kita harus ada perubahan ke depan ya, baik di pengelolaan dan seterusnya. baik, terima kasih Ustaz. Semoga Bapak Ibu bisa mencatat, nanti ke depan akan kita perbaiki semakin baik dan semakin baik. Baik, kita akan pindah ke sharing langsung, penanya langsung ada Bu Heni ya, Bunda Naura. Silahkan Ibu, monggo langsung dibuka mic-nya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak Ustadz saya mau tanya, untuk
untuk infak sedekah subuh itu dilakukan setelah sholat fajar at- atau sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Ya, boleh dua-duanya. Yang penting masih di waktu subuh, sebelum matahari terbit. Ya, Terus itu Pak Ustadz, kalau kita mengumpulkan sendiri kan, mengumpulkan sendiri di tempat, mengumpulkan sendiri di rumah, sekata Hmm. setiap subuhnya. Dan itu setelah terkumpul mungkin dalam 1 bulan, itu kita salurkan apa menunggu berapa lama gitu untuk kita salurkan sedekah subuhnya itu. Ya, silakan. Tadi kami sampaikan bisa disalurkan tiap pekan sekali atau seminggu, atau bisa sebulan sekali, atau memang menunggu agar menjadi banyak lebih dulu, tidak apa-apa ya. Tetapi untuk di program Islah kami selalu lakukan putaran setiap sebulan sekali. Jadi silakan nanti kalau mau apa namanya ikut terlibat di program Islah ya sebelum tanggal 30 itu bisa ditransferkan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Semoga baik, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni, Bunda ini yang sudah sharing ya. Semoga bisa dipahami dan nanti bisa ditindaklanjuti. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Bu Sri Hastuti. Silakan, Bunda bisa dibuka mic-nya. Bu Sri Hastuti, ada yang mau Terima disaringkan? kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan, monggo. wabarakatuh. Ini saya ada sedikit pertanyaan Ustadz mengenai infak subuh juga. Jujur Ustadz, saya infak subuhnya sering bolong-bolong. Mengapa? Karena memang saat itu tidak ada yang diinfakkan sama sekali. Nah, apakah ada pengganti seandainya pas tidak ada uang sama sekali? Apakah ada pengganti infak subuh Ya, oke. Ya, yang lain tem- selain mm, uang? oke, Hanya itu yang baik. saya tanyakan. Terima Siap, kasih. siap. Oke. Ya, bisa dilakukan dengan alternatif yang lain. Misalnya dengan makanan, atau bisa juga dengan tenaga. Ya, tenaga itu ada dua macam ya. Yang pertama yang tenaga secara langsung, kita bisa ngebantu tetangga kita angkat-angkat atau memberikan sesuatu yang bisa kita kerjakan di pagi hari itu, atau ini juga cukup menarik, yaitu adalah kita ikut melapak apa ya namanya, ikut mempromosikan dagangan teman kita. Kita cari nih teman kita yang jualan siapa, kita promosikan di pagi hari itu, kita sebarkan infonya. Nanti ada apa-apa langsung ke kontak yang bersangkutan gitu. Jadi kita ikut membantu mempromosikan, itu soal juga bagian dari sedekah, bagian dari infak yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kalau kita kerja ngebantu promosi itu kan juga dibayar, ya ada nilainya. Nah, insya Allah di situ nanti juga ada kebaikan-kebaikan yang lain. Lalu kemudian minimal adalah kita mendoakan orang lain. Jadi saat kondisi betul-betul kita memang tidak ada, ya sudah, ya sudah. Kita doakan orang lain, ya kita doakan orang lain. Insya Allah itu juga merupakan bagian dari proses kebaikan. Dan senantiasa kita berdoa kepada diri sendiri agar diberikan kemudahan untuk kita berinfak subuh. Insya Allah ya. Katakan Bu Sri Astuti. Terima kasih ya Ustaz, cukup Oke, jelas. siap. Janji, terima kasih, cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk sharing berikutnya dari Pak Hermawan Agung Pamuji. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Hernawan. Mic-nya bisa didekatkan, Pak Hermawan, silakan. Mohon maaf suaranya belum jelas terdengar.
Belum 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 terdengar. belum tertangkap ini suaranya. Halo? Ya, oke, siap, silakan. Ya. Ini Ustadz, untuk keutamaan infak subuh, itu lebih utama yang kita berikan ke masjid atau yang kita berikan ke orang lain ya Ustadz, misalkan fakir miskin atau bagaimana. Terus yang kedua, mohon tipnya Ustadz berkaitan dengan kita ketika jadi seorang karyawan, kita itu kan berarti kan dari sholat tahajud sampai subuh kan tidak lebih baik diutamakan untuk tidak tidur. Nah, badan kita Mhm. kan karyawan, di mana Ya. kita kerja di siang hari itu akan ngantuk. Gimana Ustadz tipnya agar kita bisa mengondisikan hal ini, tetapi juga ikut kerja di orang lain tidak ada masalah. Begitu Ustadz, jadi 2 poin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hernawan ya. Yang Ya, pertama, Pak Hernawan, ketika kemudian ditanya kepada siapa nih yang pas, ya, pada siapa? Apakah ke masjid? Apakah langsung ke orang? Nah, itu ada dua nanti yang perlu kemudian kita lakukan. Apa? Yang pertama ya tentu kita lihat dulu kira-kira yang menjadi kebutuhan mana dulu nih? Yang menjadi kebutuhan apakah kemudian masjidnya karena mau membangun atau seperti apa? Ataukah langsung kepada orang yang memang membutuhkan? Jadi ini nanti tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka saran kami tidak ingin membatasi teman-teman melakukan infak subuh pada siapapun ya. Tetapi kami hanya ingin di program Islah ya, di program Islah itu hanya ingin dari 1 bulan itu ada satu waktu infaknya yang dimasukkan ke Islah, begitu aja. Ya. Kalau yang lain kami tidak ingin membatasi apakah mau ke masjid atau ke orang atau kemanapun ya. Dan sekali lagi nanti terkait dengan mana yang lebih didahulukan tadi tentu adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau terkait dengan infaknya apakah kemudian akan berdampak lebih cepat atau tidak? Silakan dibaca di Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Kami sudah berikan urut-urutannya di sana. Ya, mulai dari orang tua, kemudian saudara atau sanak famili, ya kan? Kemudian masuk ke anak yatim, fakir miskin, dan terakhir adalah fisabilillah. Silakan, itu bisa menjadi prioritas utama dalam kita berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terkait dengan tips. Begini Pak Endawan, ketika kita sudah merutinkan di sepertiga malam terakhir kita sudah bangun, mulai dari tahajud, zikir, istighfar, baca Quran dan seterusnya sampai dengan waktu subuh, ketika kita sudah merutinkan itu, maka tidak ada yang namanya rasa letih, rasa capek di siang hari. Justru kita akan semangat di siang hari. Justru kita akan punya energi kuat ketika kita bisa bekerja di siang harinya. Jadi jangan ada dalam bayangan kita sampai kurang tidur. Tidak. Tidur yang baik itu 2 jam saja asalkan posisi tidur kita itu bagus, berkualitas itu sudah cukup. Almarhum B.J. Habibie itu setiap hari tidurnya 2 jam aja. Selebihnya digunakan untuk belajar dan ibadah. Dan banyak juga teman-teman yang lain itu juga tidurnya nggak banyak ya. Paling jam 10 sampai jam 2 bangun atau jam 10 tidur, jam 3 bangun, tidak apa-apa. Pagi aktivitas insya Allah masih seger dan nggak ngantuk, Pak. Ya, jadi jangan kemudian sampai kita berpikiran, nanti waktu malam kita berkurang, siang harinya ngantuk. Tidak. Justru kita punya energi di siang hari itu. Bahkan marketing itu punya energi, punya power. Ngomongnya itu bisa langsung ceplas-ceplos masuk ke hati. Jadi jualannya jadi lancar kalau marketing itu. Orang yang mau negosiasi, melakukan presentasi itu juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lagi ngelamar kerjaan itu soal juga mudah ya, ketika di malam harinya di seperti malam terakhir kita senantiasa merutinkan aktivitas qiyamul lail dan seterusnya. Insya Allah demikian Pak Hernawan ya, tidak perlu dikhawatirkan. Insya Allah asal posisi tidur kita nyaman. Seperti itu Pak Hernawan ya. baik Ustadz Udin, terima kasih atas Oke, pencerahannya. baik. Baik, terima kasih Pak Hermawan untuk sharingnya. Kita sempurnakan dulu yang ingin sharing langsung ya. Ini dari Pak Sunaryo. Silakan Pak Sunaryo sharingnya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, kami bisa bersambung malam ini. Sebelumnya tadi siang itu saya sudah membuka atau membaca atau mempelajari rekaman yang tahun lalu, sama dengan ini intinya, Takoh Subuh. Kemudian saya sudah menanyakan kepada Mbak Sahra kalau nggak salah, bagaimana caranya untuk mengikuti ya. Kebetulan malam ini sama, subhanallah. Iya. Kami ingin ikut islah Pak, karena sudah agak lama satu sudah rutin sedekah subuh. Nanti sebagian mau saya serahkan islah, tapi saya minta untuk tiap bulan, dimulai bulan Januari. Baik, Saya kira silakan, Pak. demikian Pak, terima kasih Oke. atas penjelasan malam ini, cukup bagus sekali dan dapat diterima dengan baik dari Yogyakarta Pak saya. Amin, Terima kasih. amin, insya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah teman-teman, meskipun infaknya kita itu cuma kecil ya, 1.000, 2.000 per hari. Tapi ketika dikumpulin bareng-bareng sama mengumpulin itu, insya Allah juga akan jadi besar. Insya Allah akan punya nilai yang bisa ngebantu orang lain ya. Nah, saya masih teringat ketika saya dulu masih menjadi relawan di PNPM Mandiri tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 gitu ya. Ada satu desa yang mereka sudah memulai aktivitas infak itu, yaitu adalah dengan 1.000 ya. Namanya apa? Saya lupa. Gerakan 1.000 rupiah per kakak kata itu. Dan itu berdampaknya luar biasa bagi masyarakat setempat, bagi desa itu. Jadi dari sedikit-sedikit yang diinfakkan itu ternyata bisa kembali kepada masyarakat dengan jauh yang lebih besar lagi manfaatnya. Maka insya Allah ya, dengan infak subuh ini kami juga meyakini pertolongan Allah itu akan betul-betul hadir kepada kita semuanya. Terima kasih Pak Sunario ya. Baik, terima kasih Pak Sunario untuk sharingnya. Ya, semoga Allah mudahkan untuk rencana-rencana yang sudah direncanakan tadi. Baik, amin. Iya. Baik, lanjut ke sharing berikutnya dari Bu Eni. Silakan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Eni. Putri apa kabar? Kang Udin apa kabar? Ya, Alhamdulillah, sehat. alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, sehat, alhamdulillah. Ini Kang, soal islah. Saya sepertinya ikut yang mingguan atau bulanan, Kang. Mhm. Soalnya saya udah coba yang kan ini pernah diomongin ya sama Kang Udin waktu beberapa bulan yang lalu gitu loh. Ya. Saya pernah coba yang dimasukin di kaleng gitu loh, Kang. Ya. Tapi kayaknya itu kurang pas gitu kalau buat saya gitu. Jadi pada saat seperti kata Bapak tadi tuh ada yang ngomong, pada saat pas kita lagi nggak ada gitu loh, kita jadi inget ada uang itu gitu. Jadi kita pakai untuk beli beras kayak untuk beli apa kayak. Jadi menurut saya lebih efektifnya transfer langsung gitu aja kan. Oke. Jadi kan tadi udah saya simpen juga itu nomor rekeningnya. Kayaknya lebih baik seperti itu gitu loh. Jadi nanti diambil mingguan pas di hari Jumatnya tah gitu. Jadi kita sudah nyiapin gitu. Jadi jangan kemarin tuh saya kurang pasnya sama saya karena diambil bulanan gitu. Jadi kalau diambil bulanan ya itu akhirnya jadi nyelimpang kemana ke sini. Waduh, saya bilang akhirnya udahlah, kemarin tuh udah dapatnya berapa, udahlah kasih aja gitu ke masjid yang dapatnya Ya. gitu seadanya. Oke. Nah, terus itu mengenai islah tadi gitu loh. Jadi saya mendukung sekali acara itu. Mudah-mudahan insya Allah bisa istiqomah ya Kang. Itu juga Amin. saya hanya mau berbagi sedikit cerita dengan sahabat-sahabat semua bahwa yang dikatakan Ustadz Udin
infak subuh atau sedekah subuh itu memang sangat luar biasa gitu. Saya pertama kali mendengar istilah sedekah subuh itu dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, dari situ saya mulai belajar gitu, belajar istiqomah sedapatnya gitu. Jadi pada saat saya membangunkan anak-anak untuk berangkat ke masjid, pada saat itulah saya titip sama anak-anak gitu. Jadi sistem saya seperti itu, Ustaz. Jadi berapa Ya. saya ada saya titip sama anak-anak. Pada saat saya nggak ada duit, anak-anak udah terbiasa mereka tanya, Umi nggak ada uang ya? Kalau ada pakai aja punya abang gitu. Pokoknya setiap hari itu subuh tuh saya ajari anak-anak untuk seperti itu gitu. Jadi sekian tahun tidak saya pikirkan gitu loh, karena ada berapa yang udah saya, pokoknya saya belajar berusaha untuk istiqomah aja. Wasilah dari itu luar biasa gitu loh. Satu yang jelas, amanah satu persatu mulai terbayar. Dua, imbasnya itu ke anak-anak, sahabat semua gitu. Jadi Allah mudahkan urusan anak-anak, sekolah mereka, mereka ini itu, alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mudahkan, Allah lancarkan semua gitu. Jadi segala kebaikan kita kalau kita belajar untuk istiqomah itu pasti akan membawa yang kebaikan gitu. Tidak di kita, di anak-anak. Ya. Itu juga dengan yang istiqomah sholat tahajud itu ya, Kang, benar Kang Udin bilang tadi itu gitu. Pada saat kita istiqomah, kita belajar istiqomah setiap malam, memang nggak ada gitu ngantuknya. Tapi kalau kita pikir pakai logika, memang iya Kang, kita kan tidur kurang jam segini bangun. Karena di kantor pun pada saat bulan puasa itu kan kelihatan Kang, kalau udah habis sholat zuhur itu mau sholat penuh, tidur gitu. Alasan mereka karena bangun sahur gitu. Iya, iya, iya. Kalau pada saat kita yang sudah terbiasa itu ya biasa aja gitu loh, nggak ngantuk nggak apa gitu. Dan menurut saya itulah salah satu keajaiban yang Allah kasih untuk hambanya gitu, nggak ada rasa seperti itu. Jadi saya hanya mau berbagi cerita gitu sama sahabat-sahabat semua gitu, karena saya pun luar biasa gitu Kang, dari hutang riba gitu loh. Jatuh bangun saya benar-benar dihabiskan semua harta gitu dari riba gitu. Bertahun-tahun berurusan dengan riba, alhamdulillah Allah selesaikan gitu. Dan Alhamdulillah. luar biasa seperti Kang Udin tadi bilang, mana yang dipilih dengan rumah mewah, ada pembantu, ada segala, tapi hidup kita nggak tenang gitu loh. Atau kita dengan rumah seadanya, tapi kita hidup tenang. Nah, itulah yang sekarang saya rasakan, Kang. Alhamdulillah. Ibadah tenang, nyaman, itu semua tenang. Tapi ya memang untuk ke situnya luar biasa. Jatuh bangunnya, Kang, dihinakan, segala. Iya, Ya, betul. pokoknya prinsipnya sahabat-sahabat semua, apa yang terjadi saat ini dengan kita, sadari aja bahwa itu karena dosa kita. Apapun yang kita rasakan saat ini yang menurut kita nggak enak, itu terjadi ya karena dosa kita. Gitu. Yakini aja bahwa apa yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Gitu. Nanti pada saatnya, nanti kita menyadari gitu, kita akan berterima kasih dengan ujian yang Allah kasih sama kita. Gitu. Iya, Karena betul. ujian itu kita semakin dekat sama Allah. Saya pribadi ngucapin banyak terima kasih sama Kang Udin karena luar biasa. Saya banyak dapat ilmunya, buku manut Quran itu saya buka-buka terus gitu loh. Sampai saya stabilo, mana kata-kata yang ini saya stabilo gitu loh. Saya berusaha, setelah saya baca, saya pahami. Saya berusaha untuk praktek gitu. Satu aja, praktek kita untuk tidak berharap pada makhluk itu kan luar biasa ya Kang, naik turun gitu loh. Untuk bersandar sama Allah, tidak berharap sama makhluk itu kan luar biasa gitu. Untuk mempraktekkan itu benar-benarnya itu luar biasa. Jadi demikian sahabat semua, itu aja kita sama-sama belajar. Intinya belajar istiqomah, belajar untuk berbuat baik, bertawakal, belajar lebih dekat sama Allah. Dan sadari aja apapun persoalan hidup yang terjadi saat ini dengan kita, yang menurut kita tidak enak, itu terjadi karena dosa kita. Sadari aja bahwa itu dosa
kita. Demikian Kang, saya mengucapkan pribadi terima kasih banyak Baik, atas sama-sama. terima kasih. Demikian Baik. Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eni atas ceritanya, sharingnya malam hari ini. Luar biasa, nanti bisa menginspirasi untuk kita semuanya, teman-teman ya. Jadi, ketika memang kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang baik, ya Allah akan tunjukkan jalannya. Dan betul tadi disampaikan oleh Bu Eni, memang ada proses yang harus kita lalui ketika kita punya baju kotor dan kotornya udah dekil banget, udah benar-benar kotor, maka nyucinya nggak cukup sekali dua kali, bisa tiga kali gitu. Gua apa namanya digiling lagi dan seterusnya aja. Atau bahkan teman-teman masih ingat terkait dengan apa namanya proses santan ya, mulai dari kelapa di atas tuh diambil, dipetik, kemudian dijatuhkan, buk, udah dari atas ke bawah, benar-benar sakit tuh dari atas ke bawah, buk, habis itu masih dikupas ya kan, masih dicongkel, diperas, diparut, diperas, dipanaskan gitu sampai kemudian menjadi kualitas santan yang terbaik, dan proses itu yang harus kita jalani dan harus kita nikmati. Dan sekali lagi teman-teman, ketika sedang berada di proses itu, tawakal itu yang dibutuhkan, insya Allah ya. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawab-jawabannya. Terima kasih Bu Eni untuk sharingnya. Baik, Bapak Ibu, ini masih secara waktu sebenarnya sudah habis ya untuk kajian kita, tapi masih ada beberapa pertanyaan melalui room chat ya. Untuk yang langsung kita cukupkan, kita habiskan yang sharing melalui chat ya. Ya, yang terakhir chat sampai jam 21.30 ya. Di atas itu mohon maaf belum bisa kita bacakan. Ini yang kita bacakan chat sebelum jam 21.30. Baik, ini ada ya, ini alhamdulillah dari Pak Sunario tadi sudah sampaikan langsung ya. Saya Islam mau dimulai bulan Januari 2024 setiap bulan. Alhamdulillah insyaallah Pak. Semoga dimudahkan. Dari Bu Elma Zuarmi ya, apresiasi Ustadz sangat bermanfaat, pasti kami dukung. Insyaallah infak subuhnya ditransfer. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Lalu dari Bu Miswar Zubaidah, Assalamualaikum Ustadz. Kalau misal kita kan niatnya mau continue 1.000 sehari, tapi duitnya cuma adanya satu lembaran 10.000 atau 20.000, apa syah kita taruh sekali untuk niat sekian hari, misal 10.000 buat 10 hari. Nanti jika pas ada tambah rezeki sih ya ditambah. Maaf Ustadz jika pertanyaannya sedikit konyol, karena saya sering mengalami hal tersebut. Ini karena faktor terkurung. Ya, Ya, boleh, insya Allah silahkan ya. Niatkan misalnya 10.000 ini untuk 10 hari ke depan, gitu, insya Allah ya. ya baik Ustadz. Baik, terima kasih Bu Miswar ya. Lanjut dari Bu Nila, Palembang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau misalnya saya tiap pagi ngasih uang jajan untuk anak yatim yang di depan 2.000 gitu bagaimana? Dan jika saya ikut islahnya di bulan Januari bagaimana Ustadz? Ya, jawabannya boleh semuanya. Silahkan, monggo. Baik, terima kasih Ustadz. Dari Bu Astri Lampung. Assalamualaikum Ustadz. Ibadah malam apa yang baiknya dilakukan ketika wanita sedang haid agar di waktu tahajud tetap terbiasa bangun di malam hari? Ya, silakan tetap bisa bangun di sepertiga malam terakhir, bisa beraktivitas apa saja, bisa zikir, bisa baca, bisa belajar, bisa mendengarkan YouTube, gitu ya. Silakan, atau bisa menyimak apa namanya kajian atau murotal lewat YouTube. Insya Allah ya, waktunya masih bisa dipakai untuk di sepertiga malam terakhir. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Jadi amalan-amalan yang di luar yang dilarang ya. Kalau sudah Ya, terkait dengan sholat itu kan dilarang. Baca mushaf Al-Quran secara langsung juga dilarang. Jadi amalan-amalan di luar itu ya. Ya zikir dan baca-baca buku ataupun mendengarkan. Baik, dari Bu Rosita, Pak Ustadz, untuk ikhtiar saya pribadi sebagai seorang istri ingin menggelar dagangan agar hasil yang diperoleh lebih besar, tetapi suami seperti tidak mendukung karena mungkin masih ada balita yang lebih butuh perhatian. Bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah kita tetap jalankan keinginan kita atau kita jalankan saja yang saat ini kita jalankan sambil kita bicarakan baik-baik agar dapat izin dari suami? Silakan ya, Ustadz. aktivitas apapun terkait dengan rezeki di dalam rumah tangga silahkan atas seizin dengan suami, atas seikhlas suami ya. Kalau memang
apa namanya dalam rumah tangga ada negosiasi itu wajar ya. Misalnya si istri menego begini, suami belum, ya udah nggak apa-apa. Berarti memang belum ada ridhonya. Pokoknya gimana caranya lah sampai kemudian nanti suami benar-benar ridho. Nah kalau suami udah ridho, udah tuh lancar tuh rezeki insya Allah. Sukses insya Allah dagangannya nanti ya. Baik, terima kasih Bu Rosita, semoga dimudahkan dilancarkan usaha-usahanya. Baik, ini terakhir dari Pak Sunaryo lagi. Ustadz mau dikirim rekaman infak subuh solusi lunas amal. Insya Allah nanti hasil rekaman kajian online akan kita share di grup-grup Manut Quran agar nanti bisa didengarkan secara lebih mudah lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Cukup Ustadz untuk sharingnya. Insya Allah kita akan tutup kajian online kita pada malam hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi Ustadz atau cukup? Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya sekali lagi kita di bulan Desember tahun 2023 kita akan menyongsong di tahun baru 2024 dan insya Allah kita ingin ada perubahan dalam diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan tentu kita juga pengen ada perubahan terhadap lingkungan masyarakat kita menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah termasuk juga kita ingin menjadi adanya perubahan dalam negara ini menjadi lebih baik lagi. Tentu kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan kita akan menjadi bagian-bagian dari benih-benih kebaikan yang terus berkembang di setiap daerahnya. Yang kelak akan menjadi pahala jariah yang akan membantu kita di kala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami sampaikan teman-teman, silakan bukunya dibaca kembali. Silakan kajian-kajiannya diulang kembali. Saya ada satu kisah yang luar biasa adalah ketika teman-teman kembali membuka buku yang sudah pernah ada, itu nanti akan muncul apa yang belum pernah ditangkap ketika membaca pertama itu akan ditangkap ketika membaca kedua. Diulang lagi apa yang ditangkap di membaca ketiga ini adalah sesuatu yang belum ditangkap di membaca pertama dan kedua. Begitu juga ketika menyimak kajian. Wah, saya kan kemarin udah ikut kajian, masuk nyimak lagi. Itu bisa jadi saat kita mendengar kajian secara langsung, itu belum nangkep nih apa yang ada dalam kepala kita. Tapi begitu kita ulang lagi, oh ini tuh yang dimaksud. Kita ulang lagi, oh begini. Kita ulang lagi, ada di insight-insight baru yang itu kita bisa dapatkan dan menjadi energi kita untuk menjadi lebih baik lagi di tahun depan. Insya Allah ya, seperti itu. Silakan Gus. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, taujihnya sangat luar biasa mengingatkan pada kita semua Bapak Ibu di momentum pergantian tahun Komariah ini ya menuju tahun 2024. Mari kita bersama-sama koreksi diri untuk lakukan perubahan yang lebih baik lagi di tahun depan, rencanakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya tentunya tidak hanya sekedar untuk diri kita, tapi yang terbaik adalah bagaimana kita juga bisa ikut melakukan perubahan di lingkungan sekitar kita. Ini yang harus menjadi misi-misi kita, visi kita ke depan. Insya Allah bersama dengan Manut Quran, kita akan melakukan perubahan ke depan dengan semakin baik, dan semoga nanti bisa memberikan kemanfaat bagi diri kita masing-masing, bagi umat, dan juga nanti bagi bangsa kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita kajian pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf pada Bapak Ibu saudara semuanya jika banyak kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tahun depan ya, 2024 di kajian online Manut Quran. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.